Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Nikhan TV. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah 1001 malam dengan judul Sorban Sakti. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu dipanggillah Abu Nawas sebagai penasihat yang cerdas, memiliki sekudang cara dalam menyelesaikan masalah. Akhir-akhir ini aku sangat gelisah. Terjadi kekacauan di sana sini. Sepertinya ada orang kepercayaanku yang hendak mencoba menghancurkan kerajaan. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, pinta Baginda Raja. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya setelah Baginda memberinya waktu sehari. Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari-cari cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Baginda. Malam pun semakin larut. Tidak sadar ia pun tertidur lelap karena kelelahan berpikir seharian. Keesokan harinya ketika hendak menunaikan sholat subuh, tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara jitu untuk masalah Baginda. Setelah siap menunaikan salat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja dengan membawa serta sorban yang sudah bau tadi. Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan. Ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang sudah dibawa serta. Ia meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Baginda Raja pun setuju dan melakukan yang diminta Abu Nawas. Maka dibuatlah rencana untuk mengumpulkan seluruh menterinya. Semua menteri berkumpul di pendopo istana sesuai perintah raja. Di hadapan para menteri, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Lalu Baginda pun berseru, "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini," seru raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian cobalah cium sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaannya akan damai, abadi, sentosa. Namun, apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi, akan segera runtuh," jelas Baginda. Baginda pun memasuki sebuah ruangan di mana para menteri akan bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan Baginda untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapat giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya raja. "Sorban ini baunya sangat harum."
niscaya kerajaan ini akan damai, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk menerima hukuman, ujar Raja Harun al-Rasyid. Menteri pertama, kedua dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot. Spontan saja mereka saling menyalahkan. Baginda pun tidak ambil pusing dengan memerintahkan pengawal menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga bersekongkol untuk menyingkirkan Baginda Raja. Para menteri pengkhianat itu segera dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun al-Rasyid memberikan hadiah dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas.